Bapak Ibu sekalian hadirin, silahkan kita mau minta doa kepada siapapun, silahkan kita mau berziarah kepada wali manapun. Tapi sebelum menziarahi kuburan aulia manapun, ziarahi dulu kuburan orang tua kita kalau mereka sudah wafat. Datangi mereka dulu, ziarahi mereka, berdoalah di situ. Baru silahkan kita berziarah kemanapun yang kita mau. Saya dulu pernah, waktu itu saya ingat betul, ada seorang teman saya dulu, waktu dulu masih belajar saya di Jogja, sering bolak-balik ke Solo belajar sama Allahyarham Habib Anis. Habib Anis Solo, mungkin di antara yang hadir di sini ada yang pernah mendengar nama beliau, atau mungkin ada yang pernah bertemu beliau. Di situ juga Habib Syekh yang sangat dikenal oleh kita-kita tinggal di situ. Nah, maulid yang kita bacakan tadi adalah karangan daripada kakeknya. Saya mendengar sendiri waktu itu. Ada seorang anak muda datang kepada beliau dan mengatakan, dia bilang, Habib, saya pengen khidmat sama Habib. Khidmat? Bagus, niatmu bagus. Tapi saya tanya dulu, masih punya orang tua? Masih, Habib. Dia bilang, nak, jangankan kepada saya, kepada pemimpin wali sedunia ini sekarang, kepada pemimpin wali sedunia ini sekarang, kamu khidmat kepada dia, maka berkhidmat kepada orang tuamu lebih utama daripada khidmat kepada pemimpin wali di zaman ini. Artinya begitu. Nah, begitulah mereka mengajarkan kepada kita. Nah, orang tua kita ini, ya Allah, sebagai sebab kita mungkin sekarang sebahagian pendidikannya mungkin lebih daripada orang tuanya. Bahkan orang tuanya tidak mengenyam pesantren, tapi anak-anaknya belajar di pesantren. Sebahagian daripada kita punya penghasilan ekonomi yang lebih daripada orang tuanya. Sebahagian dari kita yang punya jabatan lebih daripada orang tuanya. Tapi ingat bahwasanya semuanya itu Allah berikan kepada kita dengan sebab siapa? Sebab mereka. Kita sering mendengar kalau orang tua bahkan tidak pernah ngenyam pendidikan. Bahkan tidak pernah ngenyam pendidikan, apa doanya? Ya Allah, jadikan anakku lebih pintar daripada aku. Jadikan anak-anakku semuanya sekolah. Yang mereka yang sudah kenal dengan pesantren, mereka mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan anak-anakku semuanya masuk pesantren. Mereka tidak kenal pelajaran di pesantren, tapi anak-anaknya belajar di pesantren. Berarti berkat siapa masuk pesantren? Berkat orang tua kita, yang telah mendoakan kita, yang telah bersusah payah mencari rezeki untuk kita. Maka itulah adalah aulia Allahnya kita. Yakinlah doa mereka tidak ada hijab. Tidak ada hijab antara orang tua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan doa orang tua ini bukan saja untuk anaknya, tetapi sampai ke 7 turunan. Bukan 1 2, 7 turunan. Yakinkanlah diri kita untuk mengharapkan keberkahan demi keberkahan di dalam hidup ini dari mereka para orang tua kita. Cukup sudah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtihima. Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala pada kemurkaan kedua orang tua. Nabi tidak menjelaskan itu hanya khusus untuk orang tuamu yang belajar pendidikan agama, yang belajar pesantren, orang tuamu yang ulama, orang tuamu. Tidak, semuanya, bahkan seandainya orang tuanya kafir,
kemudian dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia masuk Islam, maka dia tetap wajib menghormati orang tuanya. Wala taqul lahuma uff. Ya Allah, ngeri saya. Al-Quran begitu jelas menyebutkan wala taqul lahuma uff. Apa ini uff? Bahasa kita kita dipanggil nih ini macam-macam. Ada yang tidak mengucapkan tapi hatinya memang pandangannya tidak berpaling, tapi hatinya berpaling. Nauzubillah kalau seandainya keluar kata-kata yang kasar. Mau kaya, mau sukses, mau senang, mau lancar urusan, peganglah orang tua kita. Peganglah orang tua kita. Taati mereka, hormati mereka, senangkan mereka. Allah sudah pastikan akan senangkan kita, akan tetap memperhatikan sampai akhir hayat kita, sampai ke anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Dua orang tua kita ini, satu kedua orang tua kita yang besarkan kita, dua orang tua kita yang mengajarkan kepada kita syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya. Seorang santri mungkin bisa kalah. Santri belajar, dididik agama. Jangan sampai santri tidak lebih tinggi adabnya dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan pesantren. Santri harus lebih tinggi adabnya kepada orang tua. Tetapi kalau sebaliknya, maka tidak adalah nilai kesantrian kita. Kemuliaan terletak pada orang-orang yang memuliakan orang-orang yang mulia. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidain. Ya Allah, Allah menyebut zatnya. Jangan ada di antara kalian yang patut disembah aku, kata Allah. Setelah itu yang disebut siapa? Orang tua. Berbuat baiklah kepada mereka. Kalau seandainya Allah izinkan ada dua lagi, ada satu lagi Tuhan, maka yang berhak menjabat adalah siapa? Orang tua kita. Disitulah nilainya. Jadi sebelum kita menghadapi Ramadan ini, masing-masing kita sowan kepada orang tua. Kalau kita pernah menyalami seseorang dengan ta'zim, jangan sampai orang tua kita lebih kurang daripada itu. Mohon maaf ini Bapak Ibu ya. Nih, kita cinta sama guru, cinta sama guru-guru kita, semua kita cinta sama guru kita. Kita ta'zim sama mereka, cium tangan mereka, ternyata kita cium bukan saja di atasnya, tapi kita cium juga di telapak tangannya. Maka lakukan juga itu kepada orang tua. Tidak boleh kalau dilebihkan tapi kurang sama orang tua, berarti kita bukan sesungguhnya takzim kepada guru kita sendiri. Tidak, lakukan hal yang sama, minimal hal yang sama. Guru kami pernah bilang begini, dia pernah bilang sama saya, dia bilang, Taufik, di Tarim sana, idza kan qalbuka munawwar, kalau kamu punya hatimu bercahaya, hatimu bersih, kamu pasti akan bisa mencium bau sorga di tapak kakimu, di tapak kakimu. Ternyata itu bukan peribahasa. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu bukan peribahasa, tapi itu betul. Guru saya mengatakan, demi Allah, kalau hati kalian bersih, bercahaya, sampai dia tunjukkan posisinya di telapak kaki, bukan di atas, di telapak kakinya. Kalian mencium di situ, pasti akan nyium bau sorga di situ. Akan mencium bau harum yang belum pernah kalian cium seumur hidup kalian.
Masya Allah. Ada satu orang soleh, kerjanya nangis selama hidup. Setelah meninggal ayahnya nangis terus sampai menjelang meninggal pun. Ini orang soleh. Sebelum meninggal dia doa begini, ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah, apa yang telah aku lakukan kepada ayahku. Ternyata usut punya usut, ini orang soleh ini, dia pernah mengatakan begini, alhamdulillah seumur hidup tidak pernah dia berbuat dosa. Seumur hidup tidak pernah buat dosa. Tapi aku pernah melakukan dosa satu kali, dan itu aku ngerasa perbuatan dosa yang sangat besar. Apa yang dilakukannya? Nanti saya kasih tahu siapa orang ini. Ditanya oleh anak-anaknya, apa Abah? Dosa apa yang pernah Abah lakukan sama Abah? Sama abahnya dia. Suatu ketika waktu masih kecil, anak kecil, semua anak kecil rata-rata semua anak-anak senang main bola. Jadi sewaktu itu dia disuruh sama ayahnya pergi, kemudian ngelihat teman-temannya main bola, dia mampir main bola bareng sama yang lain. Tak terasa jatuh, becek. Begitu pulang ke rumah, ayahnya lihat bajunya kotor karena becek. Dia bilang, kamu main bola? Tidak bah, jatuh. Cuma singkat jawabnya. Ayahnya bilang, kamu main bola? Tidak bah, jatuh. Jatuh betul, cuma kalimat tidak ini tadi dia bilang. Dia ngebohong. Kenapa kau berbohong sama Abah? Begitu abahnya bilang, kenapa kamu berbohong sama Abah? Dari sejak itu dia nangis setiap hari kerjanya. Takut yang luar biasa. Padahal kalau kita lihat ini bukan kesalahan. Dan sudah pasti abahnya memaafkan. Dia sudah minta maaf berkali-kali. Sampai akhirnya di usia tuanya menjelang meninggal, sampai sempat terucap, ya Allah ya Rabb, dosa yang pernah aku lakukan sama abahku maafkan ya Allah, sampai teriak dia. Cuma itu pernah dilakukannya. Nah, beliau ini adalah Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas, yang mana beliau punya putra namanya Habib Ahmad Al-Attas di Jakarta. Habib Ahmad ini yang membuka Majelis Asmaul Husna, yang mana Majelis Asmaul Husna ini di Indonesia sudah tersebar sampai sudah lebih kurang 2.500 majelis. Bukan 2.500 jamaah, tapi 2.500 majelis di Indonesia saja. Nah, jadi kita mengambil cerita daripada orang-orang yang saleh ini. Kalau kita bandingkan, ya Allah, rasa-rasanya tiket untuk dapat ridha Allah sulit. Tapi ternyata orang tua kita punya tiket itu. Apa tiketnya? Cukup mereka mengatakan, saya ridha kepada kalian. Aku ridha kepada engkau nak, walaupun dosa sudah banyak kita lakukan sama orang tua kita ini, tidak ada yang bisa memberikan tiket untuk penebusnya. Satu-satunya hanya orang tua kita saja. Minta sama apa itu? Minta keridhaan. Saya mohon maaf kepada hadirin sekalian. Sebenarnya saya menyampaikan ini mengingatkan diri saya sendiri, mengingatkan diri saya sendiri juga. Karena kita ini sering lalai, sering lupa. Padahal pandangan baru mandang ini. Mandang orang tua saja apa? An-nadrah ilal walideh itu ibadah. Man qabbala jabhah, barang siapa yang mencium kening ibunya. Apa ini artinya? Zimmah minan nar, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyium, tapi nyiumnya bukan hanya sekedar nyium dengan cinta kasih sayang. Cium kening orang tua itu. Cium. Zimmah, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari azab neraka jahanam. Jadi hormati orang tua kita, hormati guru-guru kita, mereka para ulama-ulama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang kita di antara kita yang hadir ini masih memiliki orang tua, Allah panjangkan usia mereka dalam kesehatan, dalam keberkahan, dalam ketaatan. Juga para guru-guru kita, para ulama kita, Allah panjangkan usia mereka semuanya dalam kesehatan, dalam keberkahan, dalam ketaatan.
dan semoga kita semuanya dikumpulkan nanti di akhirat bersama mereka semuanya. Kita tidak ingin berpisah sebagaimana kita menangis saat mereka berpisah dengan kita karena wafat. Begitu juga di akhirat kita juga tidak ingin berpisah dari mereka. Kita ingin berkumpul bersama mereka nanti di akhirat bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini Allah anugerahkan kepada kita jauh lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. 1000 kali lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Di dalam niat-niat yang saleh, di dalam amal ibadah, di dalam akhlak, dalam adab, dalam rezeki, zahir batin, dalam kesehatan, di dalam keselamatan, dan dalam semua yang Allah berikan sama kita jauh lebih baik, jauh lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada yang salah. Tidak ada maksud menyinggung siapapun juga. Terutama saya mengingatkan kepada diri saya pribadi, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan kita tutup dengan pembacaan doa Maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walamma nadhama al-fikru min darail awsaf al-muhammadiyyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'yi fihi mashkuran wa fi'li fihi mahmuda wa an yaktuba 'amali fil a'malil maqbulah wa tawajjuhi fit tawajjuhatil khalisati was silatil mawsulah. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا
وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمة